Hari ini kita akan masuk ke satu mata kuliah baru, yaitu mengenai interaksi obat. Jadi kita akan belajar dulu tentang sedikit pendahuluan mengenai interaksi obat. Pembahasan mengenai pendahuluan ini tidak banyak karena hanya sebagai gambaran kepada Anda sekalian tentang apa itu interaksi obat. Ya, secara umum interaksi obat itu dikenal sebagai modifikasi efek suatu obat akibat obat lain yang diberikan pada awalnya atau diberikan bersamaan sehingga keefektifan atau toksisitasnya satu obat atau lebih bisa berubah. Jadi intinya interaksi obat ini adalah terjadinya modifikasi efek di mana ada satu obat dengan obat lain yang diberikan pada awalnya atau bersamaan sehingga efektivitas atau toksisitas salah satu obat itu bisa berubah. Efek yang terjadi adalah bisa peningkatan aktivitas obat, bisa terjadi aktivitas obat itu bisa mengalami pengurangan atau ada efek baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Interaksi antara obat, makanan, obat herbal, obat penyakit, obat hasil lab ini juga termasuk dalam interaksi. Tapi yang akan kita bahas pada mata kuliah interaksi obat adalah khusus interaksi obat dengan obat. Secara umum, prevalensi terjadinya interaksi obat itu 50% sampai 60%. Interaksi obat yang mempengaruhi pada farmakodinamika dan atau farmakodinamika menunjukkan prevalensi 5% sampai 99%. Untuk diketahui, 7% dari efek samping obat itu terjadi karena interaksi obat, di mana semakin banyak obat-obatan yang diberikan, maka potensi interaksi obat juga semakin meningkat. Adapun prediktor atau hal-hal yang bisa menjadi salah satu acuan terjadinya interaksi obat adalah keparahan penyakit yang sedang diobati. Biasanya makin parah suatu penyakit, tentu obat yang diberikan juga makin banyak. Berikut juga dengan usia pasien, semakin tua usia pasien, maka kemampuan organ untuk melakukan administrasi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi juga akan makin menurun. Berikutnya adalah fungsi ginjal dan hati. Kita tahu bahwa dua organ ini merupakan organ yang terlibat di dalam metabolisme serta ekskresi. Lebih dari 50% pasien menerima 4-10 obat setiap lembar resepnya. Dan 43%-nya menggunakan antibiotika secara berlebih. Di lain hal, konsultasi obat itu hanya dilakukan palingan 2-3 menit. Dengan demikian, interaksi obat akan semakin meningkat. Karena apa? Karena obat yang terima banyak, sedangkan edukasi mengenai obat kepada pasien sangatlah minim. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi interaksi obat. Yang pertama adalah faktor usia, faktor polifarmasi, faktor penyakit, serta faktor genetik. Ada beberapa hal yang terkait dengan faktor usia yang kita tahu di mana semakin tua pasien tersebut, maka ada beberapa hal yang berubah. Yang pertama adalah motilitas gastrointestinal dan pH lambung. Semakin lanjut usia dari seorang pasien, tentu akan semakin lambat pengosongan lambungnya karena kemampuan sel yang ada di lambung pun makin menurun. Berikutnya adalah penurunan aliran darah splagning yang merupakan aliran darah yang terdapat di daerah saluran cerna. Karena terlambatnya pengosongan lambung, maka pH lambung juga akan semakin meningkat serta adanya gangguan motilitas usus. Hal ini tentu secara kemaknaan klinis mempengaruhi kecepatan dari proses absorpsi dari obat, tapi di sini tidak mempengaruhi penyerapannya. Dalam hal kecepatan mempengaruhi, tetapi tidak mempengaruhi tingkat penyerapannya. Berikutnya, semakin lanjut usia pasien, maka rasio lemak dan lemak tubuh tentu akan naik. Lemak tubuh bisa naik 100%, sedangkan volume cairan tubuhnya akan menurun. Oleh karena itu, untuk obat-obat yang larut dalam lemak seperti diazepam, maka akan terjadi peningkatan volume distribusi. Dan untuk obat-obat yang larut dalam air, maka akan terjadi penurunan volume distribusi. Yang ketiga, albumin dalam serum. Pada usia lanjut, albumin itu jumlahnya akan semakin berkurang. Dengan demikian, obat-obat yang berikatan kuat dengan albumin seperti warfarin, phenytoin, ini kan akan banyak dalam keadaan bebas karena jumlah albumin yang berkurang. Yang keempat adalah fungsi ginjal.
Jadi pada pasien usia lanjut itu akan terjadi penurunan cardiac output, dengan demikian akan terjadi penurunan perfusi ginjal 40-50%. Dengan demikian obat-obat yang harus diekskresi di ginjal pun akan terjadi penurunan eliminasinya. Dengan demikian dosis pada pasien yang semakin tua harus dikurangi. Berikutnya adalah fungsi hati. Pada proses metabolisme kita tahu bahwa itu terjadi di hati atau di hepar, di mana akan terjadi reaksi fase 1, yaitu oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Pada pasien dengan usia lanjut, maka akan terjadi perlambatan eliminasi waktu paruh obat-obat yang bergantung pada metabolisme fase 1. Kita tahu ada beberapa obat yang dia sangat bergantung pada metabolisme fase 1, sehingga akan terjadi penurunan metabolisme pada fase ini yang bisa mengakibatkan akumulasi obat terjadi pada proses metabolismenya. Kedua, faktor polifarmasi. Polifarmasi itu apa sih? Adalah pemakaian banyak obat sekaligus pada seorang pasien, lebih dari yang dibutuhkan secara logis ataupun rasional dihubungkan dengan dosis yang diperkirakan. Nah, di sini bila semua obat memang benar dibutuhkan, maka tidak digolongkan sebagai polifarmasi. Jadi polifarmasi itu yang difokuskan adalah dia ada penggunaan obat yang tidak logis dan rasional. Ketiga, bahwa banyak obat yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penyakit pasien yang diberikan kepada pasien. Tentunya ini merupakan pemborosan dan meningkatkan insiden penyakit karena obat. Faktor ketiga yang mempengaruhi interaksi obat adalah faktor penyakit. Kadang obat-obatan yang bermanfaat untuk satu penyakit itu bisa berbahaya untuk penyakit yang lain. Contoh, kita tahu beta blocker yang digunakan untuk pasien jantung atau hipertensi. Pada pasien asma, penggunaan beta blocker ini bisa memperburuk dan mempersulit juga untuk penderita diabetes untuk mengetahui gula darah mereka ketika rendah. Jadi beta blocker ini berinteraksi pada, apalagi kalau misalnya pasien itu pasien jantung, hipertensi, serta mengalami diabetes ataupun mengalami asma. Dengan adanya penggunaan beta blocker, penggunaan pada pasien asma ini bisa memperburuk asmanya, sedangkan pada pasien diabetes ini akan mempengaruhi kadar gula darah. Oleh karena itu, pasien harus memberitahu kepada dokter apa saja penyakit yang mereka alami sebelum dokter memberikan resep. Untuk diabetes, hipotensi, hipertensi, tukak, glaukoma, pelebaran prostat, kontrol kandung kemih yang buruk, insomnia adalah beberapa kondisi yang perlu diperhatikan karena pasien-pasien ini berpeluang lebih tinggi mengalami interaksi obat penyakit. Karena pada pasien ini biasanya akan mendapatkan obat-obat yang biasanya memiliki interaksi yang cukup signifikan. Berikutnya adalah faktor genetik. Jadi perbedaan turunan dalam hal ini faktor genetik di antara individu mempengaruhi apa yang dilakukan tubuh terhadap satu obat dan apa yang dilakukan obat terhadap suatu tubuh. Kita mengenal istilah farmakogenetik terkait dengan metabolisme enzim dan transport adalah penyebab bervariasinya respon heterogen terhadap obat-obatan. Keanekaragaman respon ini ya tentu adalah penyebabnya farmakogenomik, yaitu perbedaan respon terhadap obat akibat genetik. Contohnya, dalam hal metabolisme obat, sebagian orang memetabolisme obat secara lambat, sehingga obat bisa berakumulasi dalam tubuh dan menyebabkan toksisitas. Jika sebaliknya, maka kadar obat dalam darah tidak pernah mencapai angka yang cukup agar obat dapat bekerja. Nah, di sini kita perlu mengerti bahwa ada yang istilahnya namanya faktor genetik. Oleh karena itu, interaksi obat dianggap penting secara klinik bila berakibat meningkatkan toksisitas dan menurunkan efektivitas obat yang berinteraksi. Dengan demikian, kita perlu memperhatikan yang namanya signifikansi dari interaksi itu sendiri. Ada istilah namanya itu clinical significance, di mana di sini adalah derajat di mana obat yang berinteraksi ini akan mengubah kondisi pasien. Adapun clinical significance ini dikelompokkan berdasarkan keparahan dan dokumentasi interaksi yang terjadi. Ada 5 level signifikansi interaksi. Yang pertama adalah keparahan mayor, yang secara dokumentasi itu bisa kita lihat dia suspected, probable, dan established. Berarti dia sudah memang diketahui dan sudah ditetapkan. Ada juga tingkat keparahan moderat, minor, yang level 4 mayor atau moderat, sedangkan 5 itu minor. Nah, ini merupakan level signifikansinya. Makin kecil angkanya, maka keparahannya makin besar. Saya akan coba jelaskan level signifikansi yang pertama.
Level signifikansi yang pertama ini tadi kan mayor ya, itu karena dia mempunyai resiko berpotensial mengancam individu dan mengakibatkan kerusakan yang permanen. Ini bisa terjadi pada beberapa obat ya, nanti kita akan pelajari apa saja obat yang bisa mengancam individu dan mengakibatkan kerusakan yang permanen. Kalau level signifikansi yang kedua, tadi kita mempelajari adalah moderat, tingkat keparahan moderat. Artinya, efek yang timbul akibat dari penurunan dari status klinik pasien, sehingga dibutuhkan terapi tambahan atau perawatan. Jadi ada efek yang timbul, dan ini perlu perawatan. Level signifikansi yang ketiga, efeknya ini ringan, atau akibatnya mungkin dapat menyisakan atau tidak dapat diketahui. Tapi secara signifikan itu tidak memerlukan terapi tambahan. Untuk level signifikansi 4, mayor atau moderat, ini efek yang disampaikan dapat berbahaya, di mana respon farmakologi dapat berubah sehingga diperlukan terapi tambahan. Dan level signifikansi yang 5 itu efek yang disebut ringan, di mana respon klinik dapat berubah, namun ada beberapa yang tidak mengubah respon klinik. Bagaimana cara menilai signifikansi itu? Kita bisa menilai berdasarkan dua hal, yaitu level kejadiannya dan keparahannya. Jadi berdasarkan level kejadiannya itu, interaksi obat itu bisa establish, memang sangat meyakinkan itu terjadi karena interaksi obat, atau probable, interaksi obat bisa terjadi atau tidak, suspektif, ini masih diduga, possible, mungkin terjadi, mungkin juga belum pasti juga terjadi, atau tidak terjadi. Ini berdasarkan level kejadiannya. Berdasarkan tingkat keparahannya dibagi menjadi 3, tadi yang sudah saya sebutkan, ada mayor, moderat, dan minor. Mayor itu efeknya fatal, dapat menyebabkan kematian. Kalau moderat itu efeknya sedang, hanya mengakibatkan kerusakan organ. Dan minor itu efeknya dapat diatasi dengan baik. Dalam hal ini, apoteker itu sangat berperan di dalam interaksi obat. Dalam hal apa saja? Dalam hal mencegah, mendeteksi, melaporkan efek samping, termasuk efek samping akibat interaksi obat. Dan wajib untuk memastikan bahwa pasien itu tahu efek samping dan tindakan yang harus mereka lakukan. Apoteker harus dapat menghubungkan gejala klinis yang dialami pasien dengan efek obat yang terjadi. Efek samping yang diminimalkan ini dengan menghindari obat-obatan yang berpotensi menimbulkan efek samping. Nah, secara umum penelaksanaan interaksi obat itu adalah bisa dengan mencegah kombinasinya. Jadi jika resikonya itu lebih besar daripada manfaatnya, maka kita harus mencegah kombinasi itu. Terus menyesuaikan dosisnya. Jadi kadang dua obat yang berinteraksi bisa diberikan dengan aman selama dosis obat disesuaikan. Atau menjarakkan waktu pemberian untuk mencegah interaksi. Contohnya jika interaksi obat melibatkan pengikatan di dalam saluran cerna, maka pasien dapat diberikan 2 jam sebelum atau 4 jam sebelum obat yang mengakibatkan interaksi tersebut. Nah, obat yang tadi yang mengakibatkan interaksi itu diberikan sesudah obat yang pertama itu sudah diserap. Yang dapat kita lakukan yang berikutnya adalah melakukan monitoring untuk deteksi dini. Dalam beberapa kasus, jika rekomendasi obat yang berinteraksi perlu diberikan, maka interaksi itu bisa diatasi dengan melakukan namanya monitoring, baik itu secara laboratorium maupun klinis, untuk melihat bukti dari interaksi itu. Dengan demikian, bila diperlukan, maka perlu adanya perubahan dosis sesuai kebutuhan. Berikutnya adalah kita harus bisa memberikan informasi tentang faktor risiko yang meningkatkan risiko outcome negatif. Biasanya dari pengalaman yang dilakukan di dalam praktek klinis, kita bisa mengetahui apa saja interaksi yang biasanya terjadi. Dan ada beberapa temuan dari pengalaman klinis, baik itu dokter, apoteker, ataupun publikasi penelitian menunjukkan bahwa resiko miopati yang diinduksi statin meningkat sesuai dengan peningkatan konsentrasi statin dalam serum. Ini biasanya statin diberikan bersama dengan verapamil ketika dosis simvastatin itu lebih dari 20 mg per hari, maka ini bisa meningkatkan terjadinya resiko miopati. Berikutnya, bagaimana penatasan interaksi obat adalah dengan memperbaiki sistem screening terkomputerisasi. Karena banyak obat yang diinput ke dalam sistem yang ada di komputer, maka untuk memudahkan screening ini bisa saja dibuatkan sistem di dalam screening obat itu, ya termasuk dalam hal ini interaksi obat, sehingga sistem screening interaksi obat ini secara komputerisasi itu dapat dilaksanakan. Nah, berikutnya adalah dengan adanya sistem screening yang terkomputerisasi ini,
dapat mendeteksi sejumlah interaksi obat dengan signifikan. Lalu yang tadi saya sudah sampaikan adalah menjarakan waktu pemberian obat untuk mencegah interaksi. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai pendahuluan dari interaksi obat. Kita akan melanjutkan pada pertemuan yang kedua. Terima kasih.